Selamat pagi sekalian. Apakah suara Bapak kedengaran? Pagi Pak, kedengaran Pak. Nah, terima kasih. Terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu, bahkan sebelum waktunya sudah bergabung. Kita akan menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung. Kita akan menunggu teman-teman yang lain. Sambil menunggu, nanti anak-anak boleh menyiapkan alat tulis untuk mencatat apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, pengampu mapel untuk ujian praktik. Memang nanti akan kami berikan juga PowerPoint-nya, tapi tidak salah juga kalau anak-anak mencatat dengan bahasa anak-anak sendiri supaya lebih paham dan mengerti. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan dipersiapkan alat tulisnya ya. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:02. Partisipan sampai saat ini sudah ada 73, tadi sempat 75, mungkin ada kendala sinyal sehingga harus keluar kembali. Tidak apa-apa,
Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan mulai saja kegiatan kita hari ini, yaitu tentang sosialisasi ujian praktik kelas 9. Mohon anak-anak mengaktifkan kameranya masing-masing untuk melihat kondisi anak sekarang. Silakan diaktifkan kameranya supaya Bapak Ibu guru bisa melihat anak-anak semua. Silakan anak-anak diaktifkan semua kameranya. Masih banyak yang belum mengaktifkan, silakan diaktifkan anak-anak supaya nanti bisa didokumentasikan sebagai bukti kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ujian praktik. Silakan diaktifkan videonya masing-masing ya, video kameranya. Terima kasih yang sudah mengaktifkan. Adalah yang pertama, nanti akan dibuka dengan doa pembukaan oleh Pak Yuda, lalu ada sedikit kata pengantar mewakili Mem Nelly yang akan Bapak sampaikan untuk kita semua. Lalu yang ketiga adalah langsung pemaparan bagaimana ujian praktik kita oleh setiap guru mapel lintas mata pelajaran yang sudah disusun oleh setiap guru, yang nantinya anak-anak dapat memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Kita mulai saja kegiatan kita hari ini dengan diawali dengan berdoa. Mohon bantuan kepada Pak Yuda untuk memimpin doa. Kepada Pak Yuda kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang kasih. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan hari ini bisa berkumpul di Zoom meeting untuk membahas terkait ujian praktek. Hatilah segala usaha dan upaya kami dalam kegiatan sosialisasi ini, kiranya sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami pun bisa memahami apa yang sudah dijelaskan, yang akan dijelaskan nantinya, sehingga nantinya kami bisa melakukan ujian praktik dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kawan-kawan kami, Bapak guru-guru kami yang saat ini belum bisa bergabung di Zoom meeting kali ini. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, sehingga di lain mereka bisa bergabung dengan kami kembali untuk pertemuan kami selanjutnya. Berilah kesehatan kepada kami semua ya Bapak, supaya kami bisa menjalankan ujian praktek ini dengan sungguh baik. Semua doa ini kami haturkan demi perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara Romius, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maaf Pak Renner, masih di mute kayaknya Pak. Iya Pak, suaranya Pak. Ya. Hari ini kegiatan kita hari ini berjalan lancar, internet bisa lancar, tidak ada pemadaman lampu. Mewakili Mem Nelly, Bapak memohon maaf, Mem Nelly tidak bisa hadir sama kita di kegiatan hari ini, karena Mem Nelly ada kegiatan rapat di kantor wilayah.
terkait dengan persiapan kita menuju untuk masuk kembali. Saat ini sedang dibicarakan bersama kantor wilayah. Kita doakan yang terbaik apa yang dihasilkan untuk kita bersama. Lalu yang kedua, anak-anak sekalian, seperti yang anak-anak ketahui, anak-anak kelas 9 sesaat lagi akan mengikuti ujian praktik yang akan dilaksanakan minggu depan. Kami menyampaikan bahwa ujian praktik merupakan salah satu kriteria kelulusan, seperti yang disampaikan dalam surat edaran bahwa Menteri Pendidikan bahwa persyaratan kelulusan untuk tahun 2020 dan 2021 ada 3, yaitu anak-anak menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Lalu yang kedua adalah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga adalah mengikuti ujian diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dan ujian praktik merupakan salah satu ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, yaitu SMP Sinkarulus. Maka anak-anak akan mengikuti ujian praktik dan menunjukkan hasil yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Itu saja kalian. Anak-anak silakan mengikuti sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang akan menyampaikannya satu persatu terkait mata ujian. Suaranya Pak Renner. Tiba-tiba unmute. Ya mohon maaf, tiba-tiba dia ter-unmute. Anak-anak nanti bisa mendengarkan dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti akan bergantian untuk menyampaikan kepada anak-anak. Secara umum nanti yang menyampaikan yang pertama kali adalah dari Mapol TIK dan PJOK, lalu kedua disambung IPA dan SBK, lalu bahasa Inggris dan religiusitas, dan terakhir adalah bahasa Indonesia dan prakarya. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu guru untuk dapat mempersiapkan bahan dan menyampaikan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama kami langsung saja kepada tim TIK dan PJOK. Yang mewakili adalah Pak Roy dan Pak Diko. Silakan kepada Pak Roy dan Pak Diko, siapa yang akan menyampaikan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Renner. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat. Bapak akan menyampaikan informasi tentang kegiatan ujian praktek secara khusus untuk mata pelajaran PJOK dan TIK. Mohon informasi juga ke teman-teman, mungkin kuota Zoom kita cuma 100 Pak Renner. Ya sudah 100. Bagi teman-teman yang mau gabung mungkin nggak bisa lagi, silakan diinformasikan ke anak-anak kita yang belum gabung supaya gabung ke YouTube yang sudah dikasih linknya tadi sama Pak Renner ya. Oke, mohon izin sebelumnya Pak Diko. Ya, Pak. Di YouTube itu suaranya hilang. Oh, putus ya. Yalah. Masih terkendala. Saling berbagi informasi aja nanti anak-anak ya. Yang nggak bisa mendengar, hanya bisa melihat saja. Oke. Izin share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat Pak Renner? Oke. Anak-anak ujian praktek, sosialisasi ujian praktek PJOK dan TIK SMP Sinkarulus Bengkulu tahun 2021. Kompetisi dasar mata pelajaran TIK dan PJOK itu di KD-nya mempraktekkan ya, KD 4 ya, 4.5. Yang pertama itu mempraktekkan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan sederhana. Yang kedua, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah, ayunan, mengikuti irama, ketukan, musik sebagai pembentuk gerak pemanasan, inti, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Jadi ada 2 KD di PJOK, kebugaran jasmani dan senam irama, anak-anak ya, kebugaran jasmani dan senam irama. Kemudian di TIK itu ada 2 KD juga,
4.3 membuat video sederhana, itu di KD kelas 8 semester 2. Kemudian membuat website atau blogspot sederhana dengan menggunakan bahasa HTML 4.3. Jadi ada 2 KD juga dari mata pelajaran TIK. Tugasnya apa sih? Bapak singkat saja, cuma sedikit yang Bapak jelaskan. Cuma singkat saja ya. Tugasnya apa? PJOK dan TIK untuk ujian praktek ini yaitu membuat video, melakukan pemanasan sederhana minimal 3 menit, pemanasannya minimal 3 menit. Kemudian gerakan push up selama 60 detik, gerakan sit up selama 60 detik. Lalu kemudian lanjutannya membuat video senam irama dengan iringan musiknya bebas. Iringan musik bebas. Tentunya harus seirama dengan kalian. Musiknya jangan musik, gerakannya kemana, musiknya kemana. Musiknya bebas dalam artian silakan kalian memilih sesuai dengan gerakan yang ingin kalian lakukan. Minimal 7 menit senam iramanya yang terdiri dari unsur gerakan pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Kemudian kedua video tersebut digabungkan ya di dalam satu rangkaian dari pemanasan sampai senam irama tadi, diolah, diedit sedemikian rupa sebaik mungkin oleh kalian, lalu diupload dalam website atau blogspot kalian. Nah, kalian membuat website atau blogspot dengan bahasa HTML. Itu tugasnya ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi membuat video dari pemanasan, gerakan push up, sit up, kemudian 6 minimal 7 menit, 3 unsur itu harus ada dalam senam, pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Kemudian videonya diolah, diedit sedemikian rupa, diupload dalam website atau blogspot yang sudah kalian buat dengan menggunakan bahasa HTML. Kemudian ketentuan-ketentuannya untuk PJOK dan TIK, tugas dilakukan secara individu sama dengan mapel yang lainnya ya. Dilakukan secara individu. Setiap siswa mengumpulkan video tutorial atau video yang dilakukan melakukan tugas tersebut. Durasi minimal 15 menit, maksimal 25 menit. Kenapa sampai 15 atau 25 menit? Karena di sana nanti meliputi ada salam, kalian nggak langsung ujuk-ujuk langsung senam, ujuk-ujuk langsung push up ya. Ada salam pembuka, perkenalkan nama, kelas, sekolah, tujuannya untuk apa video ini. Contohnya video ini saya akan menjelaskan atau saya akan melakukan apa, sebutkan melakukan tugas apa. Kemudian penjelasan langkah-langkahnya, melakukan kegiatan dari pemanasan, terus proses syutingnya gimana, dan terakhir penutup dan harapan. Kemudian ditutup dengan salam penutup dan juga salam tarakanita serta salam exhibition karolus, itu pasti ya di videonya nanti. Seperti itu anak-anak ya. Jadi tugasnya individu, minimal 15 menit, maksimal 25 menit. Isinya mencakup dari salam pembuka, perkenalan, nama kelas, sekolah, tujuan, kemudian baru melakukan rangkaian ujian tadi. Ditutup dengan harapan, salam penutup, salam tarakanita, salam exhibition karolus, Bengkulu. Kemudian yang dinilai apa saja sih yang dinilai? Dari mata pelajaran TIK yang dinilai itu kualitas videonya. Nanti Pak Roy akan jelaskan juga ya, kualitas videonya maksudnya gimana. Kemudian proses editingnya, 30 nilainya, hasil lahir 40, jumlahnya 100. Jika skor itu skor maksimal. Itu di video. Kemudian di websitenya menggunakan widget pada website itu nilainya 50. Kemudian tampilan websitenya 50. Skor maksimal 100. Kemudian yang di PJOK yang dinilai apa? Jumlah pengulangan. Pengulangan apa? Push up dalam 60 detik tadi berapa kali? Sit up dalam 60 detik tadi berapa kali? Nilainya 40. Kemudian gerakannya sesuai dengan push up yang diajarkan, tidak sesuai dengan aturan-aturan kebugaran jasmani, tidak ya. Push up laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, nilainya 30. Semangatnya 30. Skor maksimal 100. Kemudian di senam iramanya kesesuaian antara musik, gerak, dan lagunya
Yang Bapak bilang tadi, jangan lagunya dangdut, gerakannya slow. Lagunya cepat, gerakannya lambat. Jadi harus disesuaikan. Nilainya 4. Kemudian gerakannya tegas, luwes, indah, nilainya 30. Kemudian percaya diri, kan kelihatan tuh. Ada yang mungkin kurang pede di depan kamera, apalagi yang nggak pernah buat tugas yang buat video selama ini mungkin ya. Disuruh buat video, mungkin dia cuman voice note saja. Nanti akan diuji di ujian praktek ini, percayaan dirinya ya. Kemudian semangatnya pasti kelihatan dari saat kalian melakukan dari salam pembuka pun kelihatan semangatnya. Nilai maksimal 100. Nah, jadi nilai keseluruhan dari TIK sama PJOK, skor maksimal dibagi 4, 8400 dibagi 4, berarti dapat 100. Kalau skornya maksimal itu yang dinilai mata pelajaran TIK dan PJOK ya. Mungkin itu Bapak sampaikan, mungkin dari Pak Roy penjelasan tentang penilaian tadi. Pak Roy mungkin bisa ditambahkan sedikit. Lebih jelas. Tolong Mario dimatiin Mario. Pak Roy, silakan Pak jika ada tambahan Pak Roy. Oke, sebentar ya Pak Deko, Ya. terima kasih. Ya. Sebentar, saya setting sebentar. Kriteria penilaiannya tetap tampilkan atau cukup Pak Roy? Ditampilkan saja Pak, tidak apa-apa. Oh, ya. Ya, silakan, Oke, silakan. terima kasih ya Pak Deko. Sebentar, tampilan saya kelihatan ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Untuk TIK ya, penilaiannya seperti yang sudah ditampilkan yang ada di PPT Pak Deko ya. Untuk kualitas video, di sini saya minta saya jelaskan dulu. Kualitas videonya ketika nanti tugas Pak Deko buat senam sama pemanasan ya, kami minta untuk kualitas videonya minimal kualitas HD atau 720p. Nanti anak-anak bisa ngaturnya. Kalau untuk pengaturan nanti kalian, kalau untuk software editornya ya, kalian bisa menggunakan software yang biasa kalian gunakan di handphone, atau kalau kalian menggunakan PC atau laptop juga boleh. Misal kalian menggunakan Filmora atau Camtasia atau mungkin sampai ke Sony Vegas juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada watermark-nya ya. Kami minta karena mengganggu penglihatan gitu. Nanti untuk video, kami minta videonya itu di-share ke YouTube channel kalian masing-masing. Jadi kalian share ke YouTube kalian, kemudian setelah kalian share, nanti kalian tag linknya itu masukkan ke dalam website kalian. Di dalam websitenya itu, nanti kami juga minta penjelasan. Misalnya kan untuk tugas yang Pak Deko kan senam ya, kami minta tolong jelaskan gimana gerakannya atau gimana nanti supaya websitenya tidak hanya isinya tentang video saja. Jadi ada tulisan pengertiannya, atau mungkin kalian ada contoh gerakan di screenshot, masukkan juga, kemudian ada video di bawahnya juga nggak apa-apa. Seperti website-website yang sudah ditampilkan Pak Deko ini ya, yang ada di PPT-nya. Kalau untuk penilaiannya di situ ada kualitas, editing itu maksudnya kalian bebas untuk menambahkan transition atau menambahkan efek-efek seperti nambah tulisan atau gimana, itu nggak apa-apa. Kemudian di yang nilai terbesarnya untuk video itu hasil akhir. Jadi dari keseluruhan itu saya nilai hasilnya gimana kualitas videonya. Kemudian untuk websitenya hanya 2 penilaian. Yang pertama widget itu yang seperti kita sudah pelajari selama ini. Widget itu tidak tentu hanya bentuk gambar, tapi juga bisa video, ada juga jam atau kalender atau apapun yang kalian bisa tampilkan juga nggak apa-apa di dalam websitenya. Dan yang terakhir itu tampilan website. Jadi penampilannya minimal harus menarik, karena ini website bukan hanya kita yang melihat, tapi semua orang dan siapa saja bisa melihat websitenya. Oke, gitu aja Pak Deko. Kalau ada pertanyaan boleh nanti WA-kan ke Bapak saja nak. Oke, terima kasih Pak Roy. Mungkin anak-anak ada pertanyaan mengenai isi di website yang tadi, maksud Pak Roy. Itu kan pelajaran PJOK yang kalian praktekkan tentang kebugaran.
bisa kalian masukkan pengertian tentang push up, kemudian kegunaannya, sit up itu pengertian apa, kegunaannya apa, kemudian di senam irama bisa kalian masukkan materi tentang senam irama, pengertian atau sejarahnya, supaya websitenya bukan hanya video itu saja isinya, seperti itu anak-anak ya. Ada pertanyaan, mungkin kami kasih waktu pertanyaan untuk anak-anak belum jelas. Nanti kisi-kisi lebih lengkapnya akan dikasih juga ke anak-anak, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan anak kelas 9 A, B, C sampai D. Oh iya, mohon maaf Pak Riko sebentar, saya minta waktunya. Untuk yang di YouTube itu kayaknya ada kendala di apa jaringannya. Jadi mohon infokan aja ke teman-temannya, hasil diskusi kita ini saya sudah recording atau saya rekam. Jadi kalau sudah selesai ini kita pertemuan, video ini akan saya upload ke YouTube punya milik SMP. Jadi mohon infokan aja ke teman-teman. Nanti kalau yang belum melihat atau tidak mengerti bisa ditonton saja dari YouTube kita. Oke, itu aja. Pak Roy. Nanti linknya kita share saja berarti Bro ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup jelas anak-anak? Cukup jelas untuk ujian praktek PJOK dan TIK? Jelas, Pak. Oke, terima kasih Lois, terima kasih SP. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, jika masih ada pertanyaan boleh WA Bapak, boleh WA Pak Roy mengenai PJOK TIK ya. Untuk teman-teman yang belum gabung nanti akan dikirim link YouTube-nya sama Pak Roy. Itu saja Pak Roy mungkin dari TIK dan PJOK. Terima kasih. Terima kasih Pak Diko dan Pak Roy. Apakah suara saya kedengaran? Oke. Nanti anak-anak apabila memang ada pertanyaan bisa nanti disampaikan kepada Pak Diko langsung atau ke Pak Roy langsung terkait teknisnya. Nanti Pak Diko dan Pak Roy juga akan menyampaikan kisi-kisi secara tertulisnya. Oke, selanjutnya kami beri waktu kembali untuk ujian kedua, yaitu lintas mapel antara Pak Yuda dengan Bu Beata IPA dan Bu Beata bersama Pak Edo. Silakan Pak Yuda, Pak Edo atau Bu Beata yang akan menyampaikan. Kami beri waktu. Sudah terlihat, Pak? Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana ujian praktek lintas mata pelajaran khusus IPA dan seni budaya. Tujuannya, ujian praktek ini bertujuan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hasil pembelajaran lintas mata pelajaran, dan yang kedua adalah meringankan beban tugas anak-anak. Tujuan khususnya nanti ada dua. Yang pertama, anak-anak bisa melakukan percobaan sederhana dan menyajikan hasil karya sederhana berkaitan dengan biopori, terus tekanan, getaran, dan bunyi. Asam basa saya ganti dengan tekanan. Maaf, belum saya ganti ya. Yang kedua, untuk SBK-nya membuat laporan percobaan berupa infografis, poster, karikatur, lukisan, dan lain-lain sebagai media publikasi. Ya, jadi ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama melakukan percobaan, yang kedua membuat laporan percobaan berupa infografis, poster, karikatur, lukisan, dan lain-lain. Untuk kompetensi dasarnya, untuk mata pelajaran IPA ada 4 kompetensi dasar. Materi kelas 7 yaitu membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan, kemudian menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair. Yang ketiga, melakukan pengamatan atau percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Yang keempat, melakukan penyelidikan tentang fungsi tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Untuk SBK-nya, yang pertama menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Yang kedua, menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Yang ketiga, menggambar poster dengan berbagai bahan dan teknik. Yang keempat, menggambar komik dengan berbagai teknik. Yang kelima, membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik.
Yang ketujuh, membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Yang terakhir, membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Ya. Untuk jenis karyanya dua. Yang pertama itu membuat video step by step ketika anak-anak melakukan percobaan, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, melakukan percobaan, dan mendapatkan data. Kemudian yang kedua, membuat laporan percobaan, ya bentuknya bisa infografis, poster, karikatur, komik sederhana, dan lain-lain yang jelas berkaitan dengan karya seni rupa. Temanya ada 5, ya, yang bisa anak-anak pilih sesuai dengan yang anak-anak pengen. Jadi yang pertama adalah membuat biopori, yang kedua melakukan percobaan tentang getaran, yang ketiga melakukan percobaan tentang bunyi, yang keempat melakukan percobaan tentang pencemaran air, dan yang terakhir adalah melakukan percobaan tentang transportasi pada tumbuhan. Jadi siswa atau anak-anak merekap semua hasil percobaan yang telah dilakukan melalui pembuatan video dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Isi videonya yang pertama adalah salam pembuka. Boleh dalam bentuk tulisan saja ya, tidak perlu kalian memperkenalkan wajahmu kayak gitu, nggak apa-apa. Kemudian perkenalan juga boleh dalam bentuk tulisan saja, mencakup nama, kelas, dan sekolah, bisa diedit macam-macam ya, pakai KineMaster anak-anak bisa, pakai TikTok juga boleh ya, terserah, pakai Instagram juga boleh, ngedit videonya ya, terserah. Untuk tujuannya, pada video kalian menjelaskan ya, boleh dalam bentuk tulisan juga. Pada video ini saya akan menjelaskan cara pembuatan apa, seperti itu ya. Kemudian alat dan bahannya apa saja, boleh dalam bentuk tulisan. Penjelasan langkah-langkahnya dalam bentuk foto yang diberi keterangan tulisan. Kemudian penutup dan harapan ya. Misalnya demikian penjelasan saya tentang pembuatan, atau demikian percobaan saya tentang ini, gampang bukan, dan sebagainya ya, terserah anak-anak. Kemudian dalam bentuk, boleh dalam bentuk tulisan. Jadi tidak harus menampilkan wajah anak-anak dalam perkenalan dan penutup. Yang penting adalah isi kontennya. Selanjutnya yang ketiga, anak-anak wajib membuat laporan hasil akhir percobaan dengan pembuatan karya seni rupa. Boleh bentuk komik, boleh lukisan, boleh karikatur, boleh poster, boleh animasi, boleh dalam bentuk infografis dan lain sebagainya ya. Ketentuan proses pembuatan karya seni rupa, yang jelas karya 2 dimensi diperbolehkan dalam bentuk digital maupun jika anak-anak pengen menggambar secara langsung. Kemudian pemilihan pembuatan karya 2 dimensi, 20% gambar boleh mengambil dari internet dan 80% hasil murni pembuatan anak-anak sendiri ya. Untuk pewarnaan kita menggunakan krayon, cat air maupun cat minyak. Ketentuan kertas pada karya 2 dimensi yaitu kertas berukuran 3A, atau pada karya digital itu ukurannya 29,7 kali 42 cm ya. Boleh potret, boleh landscape. Untuk kriteria penilaiannya, tentunya ada persiapan, membuat perencanaan, menyiapkan alat dan menyiapkan bahan, itu termasuk dalam persiapan, skornya 20%. Kemudian proses ketika kalian rangkaian step by step ketika melakukan percobaan dalam bentuk video, itu poinnya 50%, dan produk jadinya 30%. Sedangkan SBK ketika membuat perencanaan itu 20%, ya, persiapan 20% poinnya, meliputi membuat perencanaan, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian proses itu 50%, dan yang terakhir adalah hasil 30%. Jadi totalnya sama-sama 100. Untuk saya akan menjelaskan lembar kerja yang sudah saya siapkan untuk anak-anak. Oke.
Oke, ini untuk percobaan yang fisika ya, berkaitan tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang harus anak lakukan? Ya, ini boleh dipilih salah satu ya, dari 5 tadi, anak-anak boleh memilih salah satu. Nah, contohnya ini adalah percobaan tentang getaran. Jadi getaran ini anak-anak hanya membutuhkan penggaris, tali, ya panjangnya 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Kemudian bandul ini anak-anak bisa menggunakan batu sebesar kelereng ya, sebesar ini kurang lebih. Kemudian kantong plastik ya, nanti diikat, nah itu sebagai bebannya. Kemudian tiang statif bisa menggunakan penggaris yang kalian taruh di atas meja ya, sehingga pernah melihat statis ya, pernah melakukan percobaan tentang getaran dibuat seperti itu. Kemudian busur, itu alat-alat yang digunakan. Seperti biasa membuat ayunan sederhana, kalian mengamati untuk menghitung periode dan frekuensinya ya. Ini datanya. Nah, jadi di sini anak-anak sudah dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan agar memudahkan anak-anak dalam membuat karya ya, membuat karya sederhana tadi ya, karya seni tadi. Bisa berupa infografis, nanti infografis saya kasih lihat bagaimana bentuk infografis itu sendiri ya. Ini untuk percobaan getaran ya. Ada pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa anak-anak tuliskan di karya senimu itu, sehingga bentuknya sudah dalam laporan ya. Jadi tidak perlu anak-anak mencatat di sini, tidak perlu ditulis di sini, tetapi langsung di karya seni tadi, langsung dibuat di karya seni tadi. Oke, begitu ya. Ini getaran menggunakan penggaris ya. Nah, selanjutnya refleksi. Refleksi ini wajib anak-anak tuliskan. Tuliskan di mana ya? Di apa namanya? Karya senimu tadi ya. Secara sederhana aja yang anak-anak dapat. Boleh pakai logo ini digunakan juga boleh ya, pakai emoticon ini boleh. Dan dijelaskan. Selanjutnya yang kedua, tentang bunyi. Percobaan tentang bunyi. Ini ada tujuannya, ada KD-nya dan macam-macam. Contoh percobaan sederhana, ada infografisnya sederhana, ya bisa anak-anak baca dan cari ya. Kemudian apa yang dilakukan pada percobaan ini? Anak bisa menyiapkan gelas kaca, ya, kemudian air, sendok, ya 1 buah, sendok stainless, ya sendok besi. Kemudian kalian bisa mendownload aplikasi di Play Store namanya DA Tuner. DA Tuner ini gunanya untuk apa? Untuk mengecek frekuensi dari gelas kaca hasil resonansi. Ya, resonansi dari gelas kaca itu menghasilkan suatu nada. Ya, nanti di HP-mu itu ada namanya aplikasi DA Tuner. Saya bukakan coba ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nanti ketika kalian buka, lihat gambar ini, nak. Ini, ya, seperti ini. Ini kalau sudah berwarna hijau, dia berarti sudah menemukan nada. Misalnya nada C, nada E, nada F, dan lain sebagainya ya. Jadi nada itu ada A, B, C, D, E, F, G, ya, sampai G, hanya sampai G. A sampai G, berarti ada 7 nada. 7 nada yang anak-anak temukan. Anak-anak bisa membuat 3 nada saja, atau kalau anak-anak bisa membuat sampai 7 nada itu sangat baik, dan membuat iringan suaranya. Ya, iringan suaranya itulah yang direkam. Misalnya kalian menyanyikan lagu Ibu Kartini menggunakan gelas kaca itu. Teng, 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 teng. Dah, segitu saja, kemudian direkam, ya bentuk rekamannya itu yang dilaporkan nanti. Dan karya seninya juga berupa karya seni rupa. Begitu anak-anak ya. Itu untuk percobaan yang kedua. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Ini ada petunjuknya, ada infonya, kemudian refleksi juga wajib dibuat untuk anak-anak. Kemudian yang percobaan yang ketiga, yaitu menyajikan karya produk teknologi ramah lingkungan. Yaitu apa? Membuat biopori. Biopori
Biopori itu adalah suatu alat ya untuk menjaga air, menjaga tanah, keberadaan tanah sehingga tetap subur ya, untuk mencegah banjir juga. Nah, ini ada cara membuatnya, sudah saya tuliskan di sini, cara membuatnya dan lain sebagainya ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Misalnya di sini ditulis 80 sampai 100 cm. Anak-anak tidak perlu membuat sampai 80 sampai 100 cm kedalamannya. 30 sampai 50 cm tidak masalah ya kedalamannya ya. Kedalaman tanah itu. Kemudian anak-anak buat menggunakan pipa PVC. Ini cukup sederhana membuatnya, tetapi nilai yang lebih tinggi itu adalah di penyajian hasil karyanya untuk karya ini ya. Penyajian hasil karya dalam bentuk laporan yang kalian tuliskan di karya seni rupa anak-anak. Ini percobaan yang ketiga ya. Oke, tetap ada refleksi. Itu untuk yang fisika. Sejauh ini yang fisika apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau saya terlalu cepat bisa disampaikan ya Pak, terlalu cepat ya, seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada yang menjawab? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk lembar kerja yang biologi, yaitu proses transportasi tanaman pada tumbuhan pacar air. Ya. Nah, ini cukup sederhana juga. Yang anak butuhkan adalah botol, kemudian silet, kemudian tanaman pacar air, ini pacar air, kemudian pewarna, kemudian air, vaselin, dan stopwatch atau arloji. Cukup sederhana, ya, tumbuhan pacar air kalian gunakan ya dengan jumlah daun yang sama. Misalnya berbeda, daunnya dikurangi ya, atau harus dikurangi, nggak bisa kita tambah ya. Kemudian ini ada caranya kemudian direndam di air, bagaimana bentuknya nanti, hasilnya bagaimana, ada pertanyaannya, gitu ya. Kemudian kalian buat karya seninya, video dan karya seninya. Kemudian selanjutnya tentang pencemaran air kita menggunakan media bawang merah. Ada pendahuluannya, tujuannya, alat dan bahannya juga jelas tertulis di sini. Nanti akan saya bagikan untuk anak-anak, pilih salah satu. Oke, begitu. Nah, ini caranya, kemudian dibuat dalam bentuk karya seni. Untuk pemilihan ini nanti akan saya buatkan link Google Form. Nah, anak-anak memilih yang mana, jangan berubah di tengah-tengah jalan ya. Artinya ketika anak-anak sudah melakukan percobaan, jangan ganti judul. Tidak saya terima. Ya, kalau ganti judul, maka langsung saya kasih nilai 0. Nah, jadi dipertimbangkan baik-baik. Yang mana yang cocok dengan dirimu, yang mana yang mudah untuk kamu lakukan. Tidak harus semuanya. Dipilih salah satu ya dari kelima percobaan ini. Begitu ya, anak-anak ya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Pak. Tentang Tidak ada, Pak. rangkaian percobaannya dan lain-lain. Nah, untuk infografis, bentuk infografis itu bagaimana? Jadi, saya juga sudah menampilkan sih di layarmu. Oke, ini contoh bentuk infografis ya, karya seni digital yang kalian bisa buat. Jadi ada bentuk-bentuknya. Tadi saya sudah memberikan urutannya, tinggal anak-anak tuliskan di sini. Kemudian ada penjelasan-penjelasan yang anak temukan juga anak-anak tulis di sini ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Saya akan kirimkan juga alamat ini kepada anak-anak biar anak-anak bisa mempunyai gambaran bagaimana sih bentuk infografis itu yang baik ya. Ini adalah contoh pemenang-pemenang infografis dari Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam ya, yang menjuarai tahun 2019 yang lalu. Tuh. Kita berpedoman pada standar nasional agar kita juga mendapatkan ilmu yang lebih ya. Begitu anak-anak. Begitu ya. Sudah jelas anak-anak?
Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa anak-anak WA di grup kita, grup IPA, bisa anak-anak tanyakan juga di sana bagaimananya. Di dalam grup IPA itu ada saya dan Pak Edo, bisa anak chat di sana. Kemudian apapun yang kalian alami kendala di sana ketika melakukan percobaan ini, bisa anak-anak tanyakan ya, di-sharingkan biar kita bisa sama-sama mencari solusi bersama. Kenapa wajib melakukan chat di WA group? Agar info yang kalian tanyakan itu berguna bagi teman-teman yang lain, agar tidak terjadi pertanyaan yang sama. Begitu ya. Mungkin dari Pak Edo ada tambahan, atau Bu Beata ada nggak ya? Oh, Bu Beata nggak ada. Pak Edo, mungkin ada tambahan Pak Edo? Oke, Pak Yuda. Baiklah anak-anak, mohon maaf Bapak baru bisa bergabung ya. Jadi sedikit tambahan dari Bapak, anak-anak silahkan kalian pelajari dulu LKPD yang diberikan sama Bapak dan Pak Yuda. Dipelajari dulu mana yang menurut kalian bisa kalian kerjakan dan mana yang menurut kalian nyaman kalian lakukan. Nah, setelah itu nanti baru kalian buatkan videonya mengenai praktikum yang kalian lakukan. Seperti itu. Selanjutnya baru nanti kalian buat desain posternya, karikaturnya, ataupun desain seperti Pak Yuda jelaskan tadi. Nah, jika ada pertanyaan, benar kata Pak Yuda tadi anak-anak, Pak 9, itu silakan tanyakan di grup, seperti itu. Di grup, kalau bisa semuanya ditanyakan di grup, jadi tidak ada pengulangan pertanyaan lagi. Jadi jelas semuanya di grup, juga teman-teman kalian mengetahui. Itu aja. Mungkin kalau yang lain-lain nanti kalian ada pertanyaan silakan tanyakan sama kami seperti itu. Mungkin itu aja Pak Yuda. Oke, Pak Renner, demikian Pak Renner. Terima kasih Pak Yuda, Pak Edo, atas penjelasannya tentang IPA dan SBK. Seperti yang disampaikan Pak Yuda, Pak Edo, dan Bu Beata nanti, bila ada kendala silakan langsung hubungi Bapak Ibu gurunya. Ditanyakan, jangan sampai terkendala dan berhenti percobaannya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi penjelasan dari ujian yang ketiga, yaitu untuk pelajaran bahasa Inggris dan religiositas. Kepada Bu Riris atau Pak Jo, silakan kami berikan waktu untuk penjelasannya. Bu Riris, apakah sudah ada? Ya, apakah suara Miss terdengar dengan jelas? Dengar, Miss. Ya, oke, ya, terima kasih atas responnya. Oke, good morning, good students. I hope you are all in good condition. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, sama seperti Bapak dan Ibu Guru yang sudah menjelaskan sebelumnya mengenai ujian praktek, kurang lebih akan seperti itu teknisnya, dan Miss akan lebih mendalam untuk lebih ke bagaimana prosesnya untuk ujian praktek bahasa Inggris dan religiositas. Baik, saya izin untuk share screen. Ya, tentu saja ujian praktek lintas mapelnya ada dua, yaitu untuk religiositas berkolaborasi dengan bahasa Inggris. Sebelumnya sudah pernah saya singgung di pembelajaran bahasa Inggris bahwa untuk ujian praktek akan berkolaborasi dengan religiositas. Nah, untuk tugasnya adalah ini, silakan diperhatikan. Ada dua pilihan tugas yang bisa anak-anak pilih. Jadi hanya diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu membuat video pidato, information report speech dengan tema memaknai hidup beragama dan berkepercayaan serta beriman di masa pandemi. Itu untuk pilihan yang pertama, yaitu pidato atau yang biasa kita kenal dengan istilah speech. Lalu teksnya di sini dalam bentuk information report. Itu sudah kita pelajari di kelas 9 semester pertama. Dan
anak-anak sudah pernah membuat text information report lintas mapel juga. Ya, ada kemarin yang memilih religiositas, ada yang memilih olahraga. Nah, kali ini yang akan dibahas di dalam information report kalian itu adalah materi tentang religiositas, yaitu temanya memaknai hidup beragama dan berkepercayaan serta beriman di masa pandemi. Itu temanya. Judulnya bebas, ya. Jadi tema dan judul berbeda ya. Judulnya bebas dan judulnya tentu harus dalam dua bahasa nanti, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang perlu diingat bahwa ini adalah information report. Jadi anak-anak perlu mencari data-data atau faktual yang berkaitan dengan tema tersebut. Misalnya bagaimana contohnya dalam kehidupan beragama Islam seperti apa, lalu bagaimana contohnya di beragama Katolik seperti apa, dan seterusnya ya. Ada 6 agama yang bisa kalian jadikan contoh atau fakta atau bukti dari maknaan hidup beragama dan berkepercayaan di masa pandemi ini. Lalu pilihan yang kedua adalah membuat video drama singkat pengalaman pribadi atau recount short drama. Recount teks ini sudah dipelajari ya, kalau saya tidak salah di kelas 8. Ya, di kelas 8 Miss Riz juga yang ngajar, waktu itu bersama dengan Suster Greta. Nah, recount ini juga kita sudah pelajari. Recount semuanya tentu masih ingat bahwa recount ini menceritakan pengalaman. Pengalaman bisa pribadi, bisa orang lain. Nah, dalam konteks ujian praktik ini, kita pilih yang recount pengalaman pribadi. Jadi bukan biografi ya, tapi pengalaman pribadi atau self-experience. Nah, itu kalian tuangkan dalam short drama. Short drama. Temanya masih sama, memaknai hidup beragama dan berkepercayaan serta beriman di masa pandemi. Sekali lagi, tema beda dengan judul. Jadi judulnya bisa bebas, yang penting berkaitan dengan tema. Nah, recount short drama ini nanti ada penjelasannya lagi akan seperti apa teknisnya. Jadi, silakan anak-anak pilih dulu dari sekarang sudah bisa ditentukan saya mau pidato atau mau short drama gitu ya. Ingat ini short drama, jadi tidak usah panjang-panjang, cukup singkat saja. Penjelasan teknisnya akan saya jelaskan selanjutnya. Baik. Oke, ini penjelasan teknis. Tugas ini dilakukan secara individu sama dengan untuk ujian praktek mapel lain, dilakukan secara individu. Kemudian perhatikan di poin kedua ini. Untuk pilihan short drama, siswa diperbolehkan melakukan drama bersama anggota keluarga atau jika mampu memerankan 2 peran atau lebih dipersilakan. Maksudnya gini, ketika kemarin Miss Riris memberikan tugas membuat percakapan, tentu kalian masih ingat di semester 1 congratulation. Ada beberapa anak itu yang memainkan 2 peran. Nah, ini saya melihat dari sana berarti ada nih bakat-bakat dari kalian yang bisa memainkan 2 peran. Nah, memainkan 2 peran ini tentu nanti konsekuensinya ada di editing, ya, ada di editing. Jadi anak-anak bisa bermain di editingnya karena memerankan 2 peran. Ini bagi kalian yang memilih short drama dan males ribet dengan ngajak anggota keluarga. Tapi kalau kalian tidak terlalu menguasai editing untuk penggabungan video 2 peran dalam yang diperankan oleh 1 orang, kalian boleh melakukan short drama ini bersama anggota keluarga, siapapun, boleh kakak, boleh adik, boleh papa, mama, atau saudara yang ada di rumah. Lalu kalau ada pertanyaan begini, Miss berarti nanti anggota keluargaku harus hafal teksnya. Dimaksimalkan kalau bisa hafal, tapi kalau tidak mereka boleh baca, tapi jangan kelihatan banget. Misalnya ini pegang, ini teksnya nih, ini teksnya ya. Jangan kelihatan banget teksnya segede gini bacanya, ya jangan. Misalnya kamu mau bermain drama bersama mama misalnya. Nah, mamamu jangan kelihatan banget bawa kepean segede gini, jangan ya. Boleh diperkecil. Kemarin sudah ada contoh yang bagus itu dari kelas 9A punyanya Yoel. Yoel dan mamanya itu bagus. Ya, jadi mamanya pegang kepean kecil, nggak apa-apa, boleh baca. Singkat saja, tapi kena maknanya sesuai dengan tema. Jadi pengalaman memaknai hidup beragama dan berkepercayaan di masa pandemi ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kalian memilih short drama, maka kalian boleh berperan bersama anggota keluarga atau memerankan 2 peran atau lebih sekaligus. Jadi misalnya jadi 2 orang. Misalnya kayak misalnya jadi si A dan jadi si B gitu ya. Kalian pasti sudah paham tentang itu. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.
Baik, untuk poin yang ketiga, silakan diperhatikan. Setiap siswa membuat dan mengumpulkan teks pidato atau drama singkat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. So, ada dua versi bahasa. Kenapa harus dua? Karena kan ada Pak Jo juga yang akan mengoreksi nanti. Mengoreksi konten drama kalian atau konten pidato kalian. Nah, supaya kita bersama-sama memudahkan Pak Jo, supaya tidak susah-susah translate dulu. Jadi kalian harus buat dalam dua bahasa. Boleh misalnya kalian, kalau kalian yang sudah terbiasa membuat langsung ke bahasa Inggris, ya tinggal ditranslate aja atau ditranslate aja ke bahasa Indonesia pakai aplikasi translate juga nggak masalah. Yang penting ada bahasa Indonesia, ada dua versi teks, oke? Baik drama maupun pidato atau speech harus ada teksnya. Dan teks tersebut dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum ujian praktek. Kalau bisa lebih awal lebih bagus. Kumpulkannya kemana, Miss? Kumpulkannya nanti ke link yang akan saya sharekan lewat grup pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. Ya, nanti akan saya kirimkan link untuk khusus teksnya. Ya, link untuk teksnya beda dengan link video beda. Kemudian setelah anak-anak buat teksnya, silahkan membuat video short drama atau video pidatonya, dan nanti dikumpulkan lewat link yang akan disiapkan, nanti akan di-share juga. Jadi linknya beda ya, linknya nanti beda karena video kan kapasitasnya jauh lebih besar. Lalu yang keempat, mengenai teknis video, output videonya. Ya, ini untuk durasinya. Video berdurasi minimal 10 menit dan maksimal 15 menit. Included atau termasuk di dalamnya opening dan closing. Opening dan closingnya seperti apa nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi diingat minimal 10 menit itu sudah masuk opening dan closing ya, sudah masuk pembukaan dan penutupannya. Jadi nggak langsung aja kalian tiba-tiba langsung pidato atau langsung drama, tidak. Seperti penjelasan Pak Deko tadi harus ada perkenalan, terus menyebutkan kelas berapa, namanya siapa, kalian akan menampilkan apa, begitu. Dan kualitas videonya silakan diusahakan untuk HD atau 720 pixel. Jadi kualitasnya bagus. Pak, gimana Miss kalau HP saya kurang support? Ya paling tidak diusahakan dulu. Boleh minta bantuan sama keluarga atau teman atau tetangga atau siapapun, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Begitu ya, sekali lagi durasinya minimal 10 menit. Kalau minimal 10 menit berarti kalian bisa partisi seperti ini. Berarti pidatonya ya paling tidak misalnya pidatonya 7 menit. Berarti 1 menit untuk opening, 2 menit untuk opening dan 1 menit untuk closing. Biasanya opening jauh lebih panjang daripada closing. Kalau closing kan kalian cukup say thank you, minta maaf atau forgiving, kemudian ditutup dengan greeting seperti itu ya. Jadi sekali lagi video ini berdurasi minimal 10 menit dan maksimal 15 menit, sudah include opening dan closing dengan kualitas video HD. Ya. Selanjutnya ya, ini isi video. Isi videonya apa saja silakan semuanya diperhatikan. Ini penting ya. Jadi yang pertama salam pembuka tentu dalam bahasa Inggris. Ya, salam pembuka dalam bahasa Inggris. Perkenalan sebutkan nama, kelas, sekolah bila perlu dalam bahasa Inggris. Udah paham kalian, standar seperti biasa. Dan dalam bahasa Inggris juga. Lalu sampaikan tujuan. Tujuan kalian di video itu mau ngapain sih? Nah, ini saya sudah tunjukkan atau saya sudah siapkan salah satu contoh opening untuk menyatakan tujuan. Bisa nanti kalian di screenshot boleh, kalau mau langsung gerak cepat boleh. Atau nanti akan saya share lewat grup juga. In this video, I will present a speech about living with religion, belief and faith during the pandemic misalnya. Atau kalian punya judul lain silakan. Atau in this video, I will present a short drama about living with religion, belief and faith during the pandemic. Ini sudah standar banget dan bisa langsung dipakai. Jadi saat anak sudah sedikit terbantu, ini saya sudah siapkan, boleh dipakai langsung. Tapi kalau kalian mau ganti dengan judul drama kalian atau judul pidato kalian, jangan pakai about ya, pakainya entitle, berjudul. Kalau about ini menyatakan tema, jadi kalian pakai entitle boleh. Seperti itu. Ini bisa langsung dipakai nanti untuk pembukaan kalian. Ini nggak nyampe 1 menit kalau ngomongin ini. Kemudian penampilan speech-nya dan short dramanya. Oke, boleh nggak Miss dikasih kata check it out boleh, atau check this out boleh. Itu sebagai pengantar sebelum ke speech atau short drama kalian. Lalu ditutup dengan harapan dan ajakan. Di sini juga sudah Miss Riris bantu buatkan untuk harapan dan ajakannya. Kalimat pengantarnya ada,
Let's believe in faith that pandemic will end soon. Ini yang standar ya. Mari kita percaya dan beriman bahwa pandemi akan segera berakhir. Don't forget to implement the health protocol dan boleh ditambah yang lainnya. Tentu diakhiri dengan salam penutup dalam bahasa Inggris. Jadi, presentasinya atau konten videonya kalian menggunakan bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Yang pakai bahasa Indonesia hanya di teksnya saja. Supaya membantu nanti Pak Jo untuk koreksi konten karya kalian. Gitu ya. Berkaitan dengan isinya. Nah, jadi kesimpulannya saya menilai presentasi kalian dalam bahasa Inggrisnya dan Pak Jo menilai isi pidato atau short drama kalian. Karena isinya berhubungan dengan religiositas, sementara penyampaiannya kalian menggunakan bahasa Inggris. Artinya, dalam ujian praktik kali ini, yang akan saya nilai adalah your speaking skill. Kemampuan speaking skill kalian ditambah your writing skill. Kemampuan menulis, yaitu menulis teks drama atau teks pidatonya. Begitu. Selanjutnya, jika siswa memilih speech, jika anak-anak nanti pilihnya speech atau pidato, maka saat perekaman video silakan mengenakan seragam Tarakanita. Ya, yang identik Tarakanita aja, kotak-kotak ya, kita sepakati bersama pakai seragam kotak-kotak kalau memilih speech. Tapi kalau anak-anak memilih short drama saat perekaman video, diperbolehkan mengenakan kostum menyesuaikan peran. Saya di situ kalian perannya sedang jadi ibu-ibu misalnya begitu, ya berarti kostumnya boleh pakai kostum ibu-ibu gimana. Atau perannya sedang menjadi seorang guru misalnya atau pemain basket atau apa, silahkan menyesuaikan. Jadi tidak masalah untuk kostum bagi yang short drama, tidak harus pakai seragam Tarakanita. Begitu ya. Kemudian ini untuk teksnya nanti akan dikirim ke link ini, nanti linknya akan saya share di grup supaya langsung bisa di follow up. Next, berikutnya kriteria penilaian. Ini untuk yang bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris ada 5 kriteria yang akan saya nilai. Ini sambil saya terjemahkan ya, karena semuanya dalam bahasa Inggris, jadi silakan anak-anak menyimak. Yang pertama, fluency. Fluency ini maksudnya kelancaran kalian dalam menyampaikan pidato maupun menyampaikan dialog dramanya. Harus lancar. Ya, skor maksimumnya 20. Lalu pronunciation, tentu sudah tahu pronunciation apa ya. Benar atau salahnya kalian dalam mengucapkan kosakata. Misalnya kalian harus ngomong benar nggak kalian ketika mengucapkan kata effect misalnya atau kata yang lain ya. Jadi pronunciation itu betul atau tidaknya kalian dalam pelafalan atau pengucapan kosakata bahasa Inggris. Sama skor maksimumnya juga 20. Lalu yang ketiga accuracy. Nah, accuracy ini maksudnya adalah ketepatan dalam penyampaian pidato dengan tema. Jadi sesuai nggak sih antara pidato dengan temanya? Atau dramanya sesuai nggak dengan temanya? Itu accuracy skornya juga maksimum 20. Kemudian clarity, kejelasan. Jadi kalian ngomongnya jelas, apa yang kalian sampaikan jelas, jadi tidak seperti sedang berkumur-kumur, ya jelas, skornya juga maksimum 20. Dan yang terakhir performance skill. Nah, performance skill di sini yang dinilai tentu mulai dari kalau kalian pakai kostum, ya kostumnya dapat penilaian. Kemudian ketika kalian pidato, orang pidato itu kan nggak ada orang pidato yang sikapnya lemes, kemudian tidak tegap, atau misalnya matanya jelatan kemana-mana, itu performance skill. Jadi penampilan kalian lah kira-kira. Jadi kalian fokus atau tidak, atau kalian beraktingnya sesuai atau tidak gitu. Aktingnya pas atau tidak sesuai dengan peran kalian. Itu masuk ke performance. Skor maksimalnya juga 20. Jadi kalau kalian meraih skor maksimum 20 per item kriteria penilaian, maka kalian dapatkan skor 100. Begitu ya. Jadi tolong diperhatikan, biasanya yang sering meleset itu di pronunciation dan fluency. Kelancaran. Jadi jangan ditanya lagi, berarti Miss harus hafal teksnya Miss? Ya harus. Berarti Miss untuk dialog dramanya nggak boleh lihat catatan? Tidak boleh. Karena di sini ada penilaiannya fluensi, lancar atau tidaknya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pilihlah diksi atau bahasa yang kalian kuasai. Jadi saya tidak menyarankan kalian hanya sekedar copy paste dari internet atau dari Google Translate. Misalnya kamu punya kata bahasa Inggris, terus kamu langsung copy paste Google Translate, terus kamu langsung gunakan.
paham betul kamu mau ngomong apa. Ya, jangan cuma sekedar copy paste lalu ditranslate dan kemudian dihafalkan. Karena biasanya kalau sudah seperti itu pronunciation-nya kacau, kemudian tidak fluent juga dalam penyampaiannya. Jadi sebisa mungkin teksnya silahkan hasil karya original kalian sendiri. Baik itu teks short drama maupun teks pidatonya kalau kalian bikin pidato. Ya, ini untuk bahasa Inggris. Kemudian kriteria penilaian untuk pendidikan religiusitas. Yang dinilai ada 3. Yang pertama pembukaan dan penutup itu skor maksimalnya 10, sudah benar atau tidak. Kemudian kesesuaian isi pidato atau drama dengan tema. Nah, ini yang paling besar, skornya 70. Ya, karena ini yang dinilai sama Pak Joni. Ininya isi drama kalian atau isi pidato kalian tuh pas nggak dengan temanya, dengan KD yang akan diujikan. Lalu penampilan dan performa skor maksimalnya 20. Sama dengan bahasa Inggris tadi. Ya, jadi totalnya semuanya 100. Oke. Ya, itu saja yang ingin Miss Riri sampaikan terkait dengan ujian praktek dan teknisnya. Apakah ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oh, tunggu dulu, udah ada Pak Joshua ya. Pak Joshua boleh kalau ada yang mau ditambahkan dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Miss Riris. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya atas responnya yang sangat positif. Yang ingin Bapak tambahkan, Bapak ingin menekankan ke kalian semuanya, menekankan dalam artian ingin memberikan intinya bahwa kalau untuk isi Nah, yang ingin Bapak tekankan bahwa kesesuaian pidato atau drama yang kalian pilih sesuai dengan tema itu yang Bapak tekankan. Karena kita kan setiap dari kelas 8 sampai kelas 9 ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana pengembangan religiositas sesuai dengan agama kita masing-masing terkait dengan tema atau materi yang selalu kita pelajarin. Nah, contohnya kalau di agama Buddha, apa yang ingin kita dapatkan? Pelajar apa? Cerita dari sang Dharma, itu yang kita tekankan, itu yang kita terapkan. Nah, di poinnya itu yang harus pengen Bapak lihat, yang ingin kalian tonjolkan di dalam agama masing-masing. Nah, begitu juga dengan agama yang lain. Nah, dengan agama yang lain juga yang ingin Bapak tekankan, yang ingin Bapak sampaikan ke kalian bagaimana temanya itu harus disesuaikan. Nah, kalau memang perlu pakai kitab suci sekalian. Kalau perlu pakai Al-Quran sekalian. Kalau perlu pakai Sang Sabda, langsung Sang Sabda. Karena dengan hal seperti ini, itu bakalan menunjang bagaimana kekaliannya dengan tema yang ingin kalian sampaikan itu dapat tercapai. Sesuai dengan tema yang ingin mau diujian praktekkan. Nah, seperti itu aja anak-anak yang ingin Bapak sampaikan. Pengembangan religiositasnya. Ya. Oke. Pak. Oke, terima kasih Pak Renner. Ya. Terima kasih Pak Joshua dan Bu Riris. Anak-anak, demikianlah penjelasan singkat tentang ujian praktek mapel bahasa Inggris dan religiositas. Nanti bila ada pertanyaan silakan nanti dihubungi Bapak Ibu gurunya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bu Diana Fitri dan Bu Susan untuk menyampaikan sosialisasi ujian praktek bahasa Indonesia dan prakarya. Kepada Bu Susan untuk mewakili Bu Diana silakan kami berikan kesempatan. Ya, terima kasih Pak Renner. Sebentar, lagi disambungkan. Silakan Bu Susan. Wajahnya belum kelihatan Bu Susan. Iya, sebentar Ya, Pak. wajahnya belum kelihatan Lagi di ini.
Agak mundur dikit Bu Susan, agak mundur sedikit. Ya, cantik kan Cece. Mantap Bu. Fungsi pacar. Iya. Oke, silakan Susan. Oh iya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Hari, Yang Bu. hari ini. Oh, biasa. Ya. Jadi Ibu mewakili Bu Diana ingin menyampaikan sosialisasi tentang ujian praktek prakarya dengan bahasa Indonesia. Nah, Ibu akan menampilkan share screen-nya. Ya, jadi ujian praktek lintas mapelnya yaitu prakarya dan bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Nah, di sini untuk materinya ataupun KD yang Ibu ambil itu ada 3. Nah, nanti yang dari 3 ini kalian memilih 1 ya. Ya, yaitu kalian diminta untuk membuat video tutorial ya. Yang pertama itu tentang pengolahan bahan pangan sayur ya menjadi makanan. Kemudian yang kedua, membuat video tutorial pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan. Yang ketiga, membuat video tutorial pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Untuk pembuatan video yang pertama itu tentang pengolahan bahan pangan sayuran. Ini kuncinya itu yang nanti menjadi kunci utama itu adalah bahan pangan, bahan utamanya itu sayuran ya. Jadi kalau kamu memilih bahan pangan sayuran, jadi bahan utamanya itu sayuran. Ya. Ini sayuran ini kamu mau membuat ya, kamu mau membuat sayur asem, sayur sop, ya, sayur lodeh dan lain-lain. Jadi bahan utamanya itu adalah sayuran. Ya, itu. Kemudian yang kedua, pengolahan bahan pangan serealia. Ya, serealia itu jenis padi-padian ya. Nah, jadi bisa dari beras, ketan, jagung, ya, gandum, itu semua kelompok serealia semua. Ya. Kemudian kacang-kacangan, kalian bisa memilih jenis kacang apa, kacang ya, kacang hijau, kacang tanah dan lain sebagainya. Kemudian umbi-umbian, ya. Bisa kentang, ya. Wortel, ya. Kemudian ubi jalar, ubi kayu dan lain sebagainya. Jadi bahan utamanya itu, Bu. Kemudian yang ketiga itu pengolahan hasil peternakan. Nah, untuk peternakan ini bisa kamu mengambil ya misalnya ayam ya, sapi ya, daging sapi itu jangan, itu yang masih hidup, pokoknya yang dari hewan berkaki ya, hewan mamalia ya, hewan mamalia berkaki 4 itu boleh ya, sapi, kambing ya. Nah, ayam itu. Nah, itu adalah jenis peternakan ya. Nah, bisa kamu olah menjadi makanan. Kemudian yang perikanan ya. Perikanan ini boleh ikan, boleh udang ya. Yang jelas itu perikanan masuk di situ. Ya, boleh. Nah, ini bahan utamanya. Nah, olahlah menjadi makanan ya, makanan ya yang siap dikonsumsi ya, yang siap dikonsumsi. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Nah, dari 3 ini kamu memilih mau yang mana ya.
satu, ya, diambil satu. Nah, berikutnya, nah tugas ini ya, jadi dilakukan itu secara individu ya. Jadi secara individu, jadi tidak berkelompok ya. Kalian sudah terbiasa ya kalau membuat ini olahan makanan itu dibuat video itu kan ya, bisa dilakukan sendiri ya biasanya ya. Kemudian nah, kalau untuk menyiapkan bahannya boleh minta bantuan dengan keluargamu boleh. Tapi yang melakukan tetap kamu sendiri ya yang mengerjakannya. Ya. Jadi pada waktu kamu di videokan itu kamu yang mengerjakan ya, jangan mamamu yang suruh masak ya. Kemudian yang ketiga, setiap siswa mengumpulkan video tutorial ini ya. Pada waktu sesuai jadwal ya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan, nanti ada jadwalnya ya, jadwal kapan ditentukan, nanti Pak Renan akan mengumumkan tentang jadwalnya. Kemudian durasi video ini maksimal 10 menit ya, maksimal 10 menit, jadi kalian pintar-pintar lah ya, kalau misalnya waktu memasaknya itu merebus lama itu ya, kalian bisa potong aja merebusnya ya, sampai menunggu mendidih, tidak mungkin kamu rekam semua ya. Jadi dipotong aja, pas sudah mendidih baru diambil lagi, gitu ya. Nah, berikutnya isi video. Nah, ya di sini video memperlihatkan proses dan narasi dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalian menggunakan bahasa Indonesia dari awal sampai akhir, karena ini penilaian bahasa Indonesia ya juga. Nah, meliputi ya sama seperti bahasa Inggris tadi ya. Ada salam pembuka, ya perkenalan, ya mencakup menyebutkan nama kelas ya. Kemudian kalau sekolah kita enggak sama semua ya, sekolah SMP Singkarulus gitu ya. Nah, yang utama itu adalah nama kelas ya, sekolah. Kemudian tujuannya ya. Tujuannya kamu membuat memilih judul itu ya, nah kamu sampaikan tujuannya. Nah, terus baru masuk ke menjelaskan caranya ya, menjelaskan caranya, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah pembuatannya itu ya, mulai dari menyebutkan bahannya apa ya, alatnya apa ya. Nah, itu seperti kalau kalian melihat video orang memasak itu ya, kalau di YouTube itu kan ada ya. Nah, itu. Kemudian menjelaskan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya. Yang terakhir baru memberi penutup ya, penutup dan sekalian memberi harapan dari videomu itu tadi, harapannya bagaimana ya. Nah, itu. Kemudian jangan lupa ya, sebelum diakhiri ya beri salam penutup ya. Nah, itu. Nah, itu untuk pembuatan isi videonya ya. Nah, nanti videonya nanti akan dikirimkan, nanti akan ada linknya sendiri ya. Nanti akan Pak Renan nanti akan memberikan linknya, karena ini baru sementara ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian saat melakukan rekaman sekali lagi ya, itu menggunakan seragam Tarakanita. Ingat ya, jangan pakai baju tidur ya, pakai seragam Tarakanita. Nah, ini untuk penilaiannya ya. Jadi untuk penilaian di sini untuk prakarya itu kalian diminta membuat perencanaan ya. Nah, dari mulai pembuatan perencanaan ini sudah saya nilai ya. Ya, seperti yang sudah itu kalian diminta membuat perencanaan itu. Memilih judul ya. Kemudian alat apa yang digunakan, kemudian bahan yang digunakan apa. Nah, ini masuk dalam perencanaan. Nah, kapan dikumpulkan perencanaan ini? Ya, Ibu tunggu ya. Terakhir itu hari Jumat besok. Tanggal 19 ya, 19 Februari ya. Ibu tunggu
perencanaannya. Kamu memilih mau yang mana tadi? Mau milih yang KD1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3? Itu, ya. Nah, terus makanannya apa? Ya, yang mau dibuat. Ya. Sudah jelas ya? Nah, itu. Kemudian ini skornya 30 ya. Kemudian untuk proses pembuatannya ya. Ini mulai kalian ya menyiapkannya nanti ya, bahannya mulai kamu menyebutkan ini bahan yang digunakan waktu ini perekaman videonya nanti ya, sampai kamu menyajikan makanan itu yang sudah jadi, yaitu nanti itu ada skornya sendiri ya. Jadi proses pembuatannya itu 50 skornya. Kemudian penyajiannya itu 20. Nah, sekali lagi yang mengenai hasil ya, hasil produknya ini yang masih kadang tuh kalian itu menampilkan penyajiannya itu ala kadarnya ya. Nah, ini padahal penyajian itu juga dinilai cukup tinggi nilainya ya. Jadi kalau misalnya mau menyajikan itu ya, sajikanlah seperti kalau di TV itu ya, dikasih hiasan pinggirannya itu, dikasih apa, garnish ya. Kalian kelas 7 sudah dipelajari ya, garnish. Nah, itu ya, dengan Bu Marni dulu membuat garnish ya. Nah, ditampilkan. Terus piring sajinya ya, piring sajinya ya juga diperhatikan. Jangan ditampilkan dengan cara apa adanya, misalnya ditaruh di panci. Bu, sudah Bu, gitu aja. Ya nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi disajikan dengan menarik. Ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, ini. Berikutnya untuk yang bahasa Indonesia. Nah, ini yang dinilai oleh Bu Diana nanti. Ya. Kreativitas video. Ya, bagaimana kalian mengkreasikan videonya itu ya, dibuat yang menarik ya. Kalau misalnya boleh ditaruh lagu-lagu boleh, tapi asalkan jangan pas suara, pas itu nanti menyebutkan apa bahan-bahannya itu nggak jelas suaranya ya. Nah, itu yang penting pintar-pintarlah kalian ya. Kemudian yang kedua ya, sistematika narasi atau penjelasan. Nah, ini ya, karena yang dinilai itu kata-kata, maka kalian harus menyebutkan ya secara lengkap ya, bahan-bahannya apa tadi ya, misalnya berapa jumlahnya, misalnya garam 1 sendok teh. Nah, itu ya. Nah, itu jangan nanti ya, masukkan garam gitu, masukkan gula, tapi nggak jelas ini berapa banyak itu yang dimasukkan ya. Jadi harus jelas ya. Kemudian struktur kalimat ya juga diperhatikan oleh Bu Diana nanti. Kemudian yang keempat, kelengkapan struktur isi dalam narasi ya, mulai dari awal sampai akhir itu dinilai. Nah, skor semuanya ini ada 50, nanti dikali 2 ya, dikali 2 jadi sama, jadi totalnya 100 nanti ya. Begitu anak-anak ya. Ya, nah itu untuk kriteria penilaiannya. Nah, untuk yang perencanaan tadi itu dikumpulkan dengan ibu ya, bisa di WA ibu aja ya, di WA ibu ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung di grup prakarya ya, di grup prakarya. Nah, nanti setelah kalian mengumpulkan perencanaan ini dengan ibu, ya, kalau ibu setujui, ya, perencanaanmu itu, kalau itu berarti sudah disetujui, kalian boleh langsung melakukan atau memasuki proses pembuatan boleh, ya, nah, itu, begitu ya. Nah, itu. Jadi yang sudah disetujui boleh langsung mencicil, boleh, ya. Membuat ya
pengolahan jadi masakannya tadi. Begitu ya. Nah, demikianlah ya penyampaian dari Ibu ya. Ke kami kembalikan lagi dengan Pak Renner. Pak Renner. Oh ya, kalau ini Bu Diana ini nggak bisa. Ini gimana? Apakah Pak Renner bisa ini Pak Renner? Ya, terima kasih Bu Susan. Bu Diana sudah hadir bersama kami di sini. Oh iya, kalau bisa silakan kalau bisa. Itu menambahkan Bu Diana. Ya, baik. Terima kasih Pak Renar, terima kasih juga Bu Susan. Anak-anak selamat siang. Ibu baru bisa bergabung, mohon maaf. Tetapi tadi sudah disampaikan dengan Bu Susan, sudah cukup jelas dan cukup lengkap. Jadi kalian nanti diawali dulu untuk memilih yang mana yang akan kalian pilih untuk kalian praktikkan. Kalau Ibu lebih ke ada beberapa poin tadi ya, videonya, cara penyampaiannya, dan harus jelas. Ingat untuk di teks prosedur memang harus seperti kata Bu Susan tadi, kalian harus lengkap. Misalnya tadi ya ada masukkanlah gitu, ada Ibu juga akan menilai dari segi penyampaian dan bagaimana kalian mengkreasikan videonya gitu, dan bagaimana kalian membuka dan sampai dengan menutup penjelasan tersebut. Jadi sudah cukup jelas juga apa yang sudah disampaikan Bu Susan. Ibu dan Bu Susan akan tetap ada komunikasi dan supaya ujian praktek prakarya bahasa Indonesia ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Kalian juga silakan memilih. Kalau sudah disetujui dengan Bu Susan, baru kalian akan menyiapkan bahan-bahannya. Seperti itu. Kalau untuk saya rasa sudah cukup Pak Renner, Bu Susan. Ya, terima kasih Bu Diana atas tambahannya. Bu Susan bisa mengakhiri share screen-nya. Ya. Sudah Pak Renner. Ya, terima kasih Bu Susan. Anak yang terkasih, demikianlah penjelasan dari Bapak Ibu Guru terkait dengan ujian praktik yang akan dilaksanakan sebagiannya minggu depan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti jadwal akan kami berikan setelah ini surat edaran terkait dengan kegiatan kita ujian praktik. Anak-anak sudah mulai dapat mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan ujian praktek, dan siapkan bahan, lalu mempersiapkan teks dan lain-lain, lalu dicoba lalu dikerjakan mengikuti arahan dari Bapak Ibu Guru. Anak-anak jangan sungkan untuk bertanya. Silakan bertanya sampai semengerti mungkin, sampai sepaham mungkin agar ujian prakteknya dapat berjalan dengan baik dan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak Ibu Guru dengan senang hati akan mencoba membimbing anak-anak dalam ujian praktek tahun ini. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin saat ini kalian belum bisa berpikir karena mungkin saking banyaknya informasi yang disampaikan. Nanti setelah ini Bapak Ibu Guru akan menyampaikan bahan yang di-share-kannya tadi beserta kisi-kisi yang dapat anak-anak pelajari. Dan baca dulu, baru tentukan mana yang akan anak-anak kerjakan. Nah, terima kasih yang sudah hadir. Bagi yang belum hadir, nanti kalau ada teman-temannya bisa menonton video YouTube rekaman kita yang akan di-share oleh Pak Roy bersama kami, yang akan dimasukkan ke YouTube. Hasil dari pembicaraan Zoom kita hari ini bisa ditonton kembali untuk lebih memahami. Terkait dengan hasil yang akan dikirimkan, nanti juga Bapak akan kirimkan link untuk pengirimannya yang akan melalui wali kelas masing-masing sehingga hasil dari pengerjaan kalian dapat dikirimkan ke sana. Demikianlah anak-anak. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu Guru yang lain? Bu Beata baru hadir, baru bisa bergabung. Bu Beata, ada tambahan Bu Beata? Adakah tambahan dari Bapak Ibu Guru yang lain kalau saja ada yang terlupa atau kelewatan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada,
kita akan akhiri pertemuan kita, sosialisasi ujian praktik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru dapat anak-anak pahami dan mengerti, sehingga ujian praktik nanti dapat berjalan dengan baik. Nah, sebelumnya kami mohon kesediaan dari anak-anak untuk mengisi polling. Di bawah ada menu polling ya, polls. Nah, silakan anak-anak klik dan silakan diisi untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kita untuk sosialisasi ini. Silakan anak-anak kerjakan, diisi ya. Ada 4 pertanyaan kok, nggak banyak. Silakan dipahami di pertanyaannya lalu diisi. Nah, kami masih beri waktu 5 menit lah kepada anak-anak sekalian. Silakan mohon bantuannya kepada seluruh peserta didik yang ada hadir di Zoom ini ya. Sambil Bapak Ibu Guru bila ada tambahan nanti bisa dipersiapkan. Pollingnya di mana, Pak? Di sebelah partisipasi ada itu handphone. Di sebelah partisipasi, di tengah-tengah partisipasi sama chat. Ya, ada ya tulisan betul. polls, ada tulisan polls. Diklik saja, diklik nanti Ya. timbul ada 4 pertanyaan. Kalau sudah tinggal launch polling. Ya. Silakan dilihat di bagian bawah ya. Di komputer aku nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Masih Kok nggak ada, Pak? Pak Roy, mohon bantuannya Pak Roy. Ada juga, Pak. Nggak ada juga, Pak. Bentar ya. Gimana nih? Bentar, sabar ya. Nggak ada, Pak. Mohon bantuannya Pak Roy untuk itu, Pak Roy. Hilang. Banyak yang pakai handphone, Pak Roy. Oh, itu masalahnya ya. Nah, itu Oh, udah iya, ditampilin, iya, iya, silakan. iya, iya, iya. Sudah ada, Pak, sudah ada. Oke, sudah. Kalau yang bisa muncul silakan diisi. Kalau memang nggak muncul ya apa boleh buat. Mungkin dari HP-nya nggak bisa kelihatan ya. Nggak apa-apa. Yang sudah bisa diisi anak ya. Yang isi baru 1, baru 2, 5. Lanjut, yang isi yang lain. Ya, baru 10. Jangan asal isi, kalau paham, nanti belum paham. Joshua Christopher masih nggak ada. Berarti kalau memang nggak ada, kemungkinan dipakai HP ya. Kalau pakai HP kemungkinan tidak Iya, muncul. perlu dipakai HP, Pak. Ya, kalau pakai HP mungkin kemungkinan nggak muncul polls-nya. Nggak apa-apa. Yang ada saja yang bisa muncul silakan diisi. Lima 55 anak, ya terima kasih. Sudah 69, terima kasih 70. Sudah hampir semua ya. Mungkin beberapa teman-teman yang masih belum bisa ngisi karena terkait dengan tidak munculnya pilihan polls. Ya. Ya, karena yang terkasih sudah 77, 78. Bapak tunggu 1 menit lagi ya, 1 menit lagi bagi yang belum bisa mengisi terkait dengan mungkin menggunakan HP, ya tidak apa-apa, yang bisa saja 278. Kayaknya sudah mentok di 78 ya, tidak ada lagi yang bertambah. Kemungkinan 78 anak inilah yang menggunakan komputer yang sehingga bisa muncul polls-nya. Oke, terima kasih atas partisipasinya Bapak. Sudah 79, nambah 1 ya, nggak apa-apa. Oke, kita akan akhiri polls-nya dalam 30 detik.
Oh, ada yang pakai HP bisa. Oh, pakai HP bisa, Pak. Oh, berarti bisa juga. Berarti pakai HP nggak ada masalah ya, Bapak? Oke. Kalau ditampilkan dari admin memang bisa semua Pak harusnya, tergantung jaringan. Kalau nggak ditampilkan tadi harus pakai laptop admin baru ada. Kalau ditampilkan Oh, iya. semua bisa. Oke, harusnya bisa semua ya. Berarti bagi yang lain silakan diisi ya. Udah 91% Pak Res, 91%. Ya, udah lumayan ya. Oke. Ya, mungkin ditambah guru-guru kan nggak ngisi. Nggak ngisi. Oke. Oke. Kita akhiri saja pollingnya. Terima kasih anak-anak sekalian. Selanjutnya kita akan tutup kegiatan kita hari ini, siang ini. Terima kasih sudah hadir. Sekali lagi kami ucapkan semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru dapat anak-anak pahami dan anak-anak jalankan. Dipersiapkan dengan baik pesan dari Bapak sehingga nanti menghasilkan nilai yang terbaik. Apabila ada pertanyaan silakan langsung dihubungi Bapak Ibu gurunya masing-masing ya. Kita akan tutup dengan berdoa karena tadi diawali dengan berdoa. Sekarang kita akan tutup dengan berdoa. Untuk penutupannya kami mohon kesediaan dari anak-anak. Siapa yang bersedia untuk menutup kegiatan kita hari ini? Kami persilakan siapa yang berani. Ayo anak-anak. Dari 9A sampai 9D, ayo 120 orang. Yang hadir 87 dikurangi Bapak Ibu Guru. Siapa yang bersedia untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa? Saya, Pak. Oke, siapa? Christopher. Oke, kepada Christopher kami persilakan. Yang lain teman-teman kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin secara Kristen, yang lain bisa mengikuti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami telah melakukan sosialisasi tentang ulangan praktek Tuhan untuk beberapa mata pelajaran yang akan kami laksanakan minggu depannya Tuhan. Bantulah kami Tuhan, murid SMP Singkarolus Tuhan, agar bisa melaksanakan semuanya dengan baik ya Tuhan, dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, dan Tuhan Yesus ya Tuhan. Maaf ya Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan pada Bapak Ibu Guru ya Tuhan yang telah memberikan penjelasan ya Tuhan. Semoga penjelasan itu bisa membantu anak-anak murid SMP Singkarolus ya Tuhan, yaitu kami, supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik dalam semua ulang praktek ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Amin. Ya, terima kasih Christopher. Anak-anak, untuk penutup silakan diaktifkan kameranya karena akan didokumentasikan oleh admin. Silakan anak-anak semua diaktifkan kameranya. Iya, mohon aktifkan kameranya dan speakernya diaktifkan. Sebagai penutup, mari kita lantangkan salam Tarakanita ya. Oke, diaktifkan dulu. Diaktifkan dulu semuanya. Nah, suaranya juga diaktifkan. Kita sama-sama melantangkan salam Tarakanita ya. Oke, sudah hampir semuanya. Nah, kita lantangkan dengan penuh semangat ya. Oke, ya. Oke, kita lantangkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Semangat Tarakanita. Yes. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, patuhi 5M ya, supaya menjauhi dari penyakit COVID ini ya. Terima kasih, silakan meninggalkan Zoom kita. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Yuda, terima kasih Pak Edo, Bu Diana, Bu Riri, Pak Jo, terima kasih semuanya, Bu Susan, Bu Diana, dan lain-lain ya. Terima kasih Pak Giri yang sudah hadir. Terima kasih anak-anak sekalian. Nanti YouTube-nya akan di-share oleh Pak Roy, dimasukkan dulu ke YouTube ya. Terima kasih. Oke, room-nya saya izin matikan ya Pak ya. Yang pollingnya disimpan ya Pak Roy? Disimpan.
Ya, pollingnya ini gimana hasilnya nih? Saya screenshot aja ya Pak ya Ya, kayaknya. screenshot aja Pak Roy ya. Oke ya. Oke, roomnya saya tutup ya Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.